tetapi waktu sembelihan kurban itu muwassa, luas dia. Yang dimulai dari hari nahar tanggal 10 berlanjut ke tanggal 11, 12, 13 dan 13. Berarti put uro. Berakhir dengan tenggelamnya matahari pada akhir daripada hari tasyrik. Berarti naput uro untuk si kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kamu pemulia kepada urang syik kamu, adun kamu, dan seluruh hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah urang syik lun yang dimuliakan Allah, bak malamnya gedanyo dua siat untuk mengisi kekosongan gedanyo. Mudah-mudahan dengan niat gedanyo iktikaf di masjid rumah Allahnya, Allah akan menurunkan keberkahan kepada gedanyo Bandung. Maka yang ingin gedanyo bahas bak malamnya adalah lanjutan pembahasan kemarin tentang sembelihan yang nanti akan berakhir kepada kurban. Karena gedanyo uronyo berada di bulan Zulqa'dah, yang artinya hanadruk si bulan kitanya akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana dalam bulan Zulhijjahnya disyariatkan kepada kitanya Bandung orang yang beriman untuk berkurban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amalan Ibnu Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar dan hari tasyrik melebihi dari berkurban atau menumpahkan darah. Yang artinya ketika getanya berada bak uro raya Idul Adha, ketika getanya berada bak uro tasyrik, maka amalan yang paling dicintai oleh Allah yang diperintahkan kepada getanya untuk getanya laksanakan adalah berkurban. Katakanlah harga seekor kambing itu 2.500.000 atau 3 juta. Lalu kemudian kitanya hendak berkurban dengan uang 3 juta, tapi kitanya tak cok peng 5 juta tak sedekah. Maka jumhur ulama mengatakan lebih afdal berkurban dengan harga 2,5 juta daripada bersedekah 5 juta. Ini berlaku pada hari nahar, yaumun nahar. Bahkan dengan yaumun nahar, nahar itu adalah pangkal leher. Karena bak uronyan uro di mana getanya memotong pangkal leher. Maka dinamakan dengan yaumun nahar. Sekalipun sembelihan dalam syariat itu ada dua macam. Ada nahar dan ada zabah. Nahar itu memotong di pangkal leher. Ini hanya berlaku untuk onta saja. Adapun zabah itu memotong di atas, bagian atasnya leher. Menyegadanya sielumo, maka batasan jih dari rahang, gedanya cok batasan jih dengan 4 jari biasanya atau 5 jari. Batasan antara rahang dan tempat yang akan dipotong. Berbeda dengan kambing. Punya kambing nyo biasa ji ilhe anak jaro dari gerahang atuh uyup. Maka ji beda antara zabah dan nahar. Menyezabah untuk kambing untuk lumo yang hana panjang teku.
Dan nyo disunnahkan kita melaksanakannya payah tabu'i, sambil berbaring kambingnya atau sapinya. Berbeda dengan unta. Adapun unta nyo dilakukan nahar ketika unta sedang berdiri. Yang ditusuk adalah pangkal bawah lehernya, karena hanya mungkin duduk rupa unta, dan mudah pula untuk lakukan nahar ketika unta sedang berdiri. Ya, karena untanya salah satu hewan yang sangat patuh. Jadi pagi bandahkan patuh, menyo kameng na pegel hai mete, menyo mampu digrup nya kameng ya kan. Tapi menyo unta sip dengan sikrek talo atau sikrek kawatnya tinggal tabuh batas mendeng, katakanlah boh tiangnya tabuh yu tarik yu kawat atau talo melingkari tak perlu unta ino nyo han akan dilangkahi, han akan jiluk dan akan jigrup. Han akan digrup dan akan jiluk. Nyo di antara beda ji unta dengan binatang yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara fadilah kurban, innaha lata'ti yaumal qiyamati, bahwa kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha, lengkap dengan tanduknya, wa adlafiha, dan tulang-tulangnya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Nabi menyebutkan sempurna hewan kurban yang datang untuk membela gedanya bak uro kiamat, yang menunjukkan bahwa bek tapi kile gedanya ote si kurbannya kahlih ta tek kahlih ta cang-cang kahlih ta peju kahlih ta rendang, nyo tidak mungkin lagi kembali kepada gedanya. Nabi menggambarkan dia akan datang lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa tanduk, bulu, dan kuku adalah bagian dari hewan kurban yang tidak bermanfaat, betul? Nah, orang rendang lungke, orang rendang uke lumau, atau orang ceruh bule lumau, hana manfaat ya kan? Nah, tapi perkara yang hana manfaat di dunianya, untuk ba'uro kiamat akan teruk membela kitanya orang yang dulunya pernah berkorban memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang hana bermanfaat, uke tacok dabah bule tacok dabah tulang anjir dabah, tapi akan teruk untuk bersaksi dan memberi syafaat kepada kitanya di uro kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis Nabi mengatakan fatiba biha nafsan, maka bersemangatlah kalian untuk berkurban, karena kitanya kan hana datori ibadah teh yang membuat kitanya akan mengulang surga oleh Allah. Bisa jadi dengan ibadah salat, bisa jadi dengan ibadah puasa, atau mungkin ibadah-ibadah yang kalian kitanya lakukan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi dengan kurban yang kitanya lakukan karena keikhlasan kitanya, karena hal sumber rezeki kitanya, maka bisa jadi nyan kurban yang membuat kitanya tamang surga. Karena kitanya kan hana dobo. Maka ulama yang membolehkan bila tidak mampu berkurban dengan uangnya sendiri, dia boleh berhutang. Padahal hutangnya adalah salah satu perkara yang tidak disukai, salah satu perkara yang tidak dianjurkan, hutang. Tapi karena besarnya fadilah kurban, ada ulama yang menganjurkan jak ngutang selama kira-kira wate ke kira-kira ke bayi sampai ke kira-kira hai ke bayi untuk melakukan kurban. Karena secara hukum ulama berbeda pendapat terhadap hukum kurban. Imam Hanafi nepegah hukum kurbannya wajib. Karena memang secara mustalah ilmu hadis, ilmu mustalah usul fiqh, Imam Hanafi berbeda dengan jumhur ulama. Jadi Imam Hanafi itu membedakan antara fardu dan wajib. Yang akan fardu, salat fardu, puasa fardu. Akan tetapi ibadah yang menurut ulama lain mengatakan sunnah tapi menurut Hanafi mengatakan wajib. Lagi kurban,
nya wajib dalam pendapat mazhab Hanafi. Maka di negara-negara Afghanistan penganut Hanafi, Pakistan, Tajikistan dan lain sebagainya yang mayoritasnya penganutnya mazhab Hanafi, nyawa uro raya Idul Adha daging kurbannya melimpah. Dalilnya firman Allah yang sering kita dengar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Jadi waktu kita baca dalam kitab usul fiqh, setiap perintah itu membawa arti atau setiap perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Waqimus sholata wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Ini kan perintah. Maka dari perintahnya melahirkan kewajiban. Artinya wajib salat dan wajib berzakat. Maka setiap perintah itu akan menunjukkan kepada kewajiban kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada tidak wajib. Menyana dalil lain yang memalingkan dari wajib ke tidak wajib itu baru sunnah hukumnya. Jadi tidak semua perintah membawa kepada wajib. Kalau ada perintah dalam satu hadis, lalu kemudian ada hadis lain atau ada dalil lain yang memalingkan perintah awal kepada tidak wajib, maka berubah menjadi sunnah. Contohnya mana? Nabi nubagah sallu qabla al-maghrib. Salat sunnah sebelum maghrib. Itu kan perintah juga. Tapi kan hukum hana sunnah. Pakan hana sunnah karena ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Nabi nekan ba ujung sallu qabla al-maghrib liman sya, bagi yang menginginkan. Liman sya-nya dia pahami bagi yang menginginkan, artinya hana wajib. Bagi yang ingin sholat silahkan, bagi yang hana pun hana masalah. Padahal kan perintah. Maka kembali lambuno, fasholli li rabbika wanha. Perintah di sini menurut pendapat Hanafi hukumnya wajib. Berarti wajib si kurban. Kemudian hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lahu sa'atun wa lam yudhi. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta dan dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yuqarribanna musallana, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat solat kami. Seolah-olah Nabi kan mengatakan mereka bukan golongan kami. Maka tidak mungkin timbul ancaman yang sebesar ini seandainya ibadah kurban hukumnya tidak wajib. Ya menurut Imam Hanafi. Tapi jumhur ulama, Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka mengatakan sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dikuatkan. Akan tetapi ada lanjutannya. Wa yukrahu tarkuha liqadirin 'alaiha, dan dimakruhkan meninggalkan kurban bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Bahkan dimakruhkan karena ada ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, yang mana Nabi tidak memperbolehkan orang-orang yang tidak berkurban untuk mendekati musalla yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa dalil mereka yang memalingkan dari wajib tadi menjadi sunnah? Kan sering kita dengar menyakai tamang 30 awal bulan Zulhijjah bagi yang nana ingin kurban nya terlarang ko lanjut ke okey ya kan? Anjir krut janggut anjir ko. Maka bunyi dalilnya begini. Ketika sudah memasuki 10 awal bulan Zulhijjah, bagi yang berencana man arada, bagi yang menginginkan untuk berkurban, fal yumsik sya'rahu wa asfarahu, maka hendaklah mereka menahan rambutnya dan menahan kukunya. Kalimat faman arada, yang menginginkan untuk berkurban, nya menjadi wajhud dilalahi, menjadi inti dari ucapan Nabi bahwa dipahami dari kata-kata Nabi kurbannya hana wajib. Man arada, barang siapa yang menginginkan kurban, maka hendaklah dia tidak memotong kukunya, tidak juga mencukur rambutnya. Nah, dari sini aja kita pahami bahwa kurbannya hana wajib berdasarkan pendapat jumhur ulama. Maka dari wajib ada dalil yang memalingkan dari wajib, maka
hukumnya berubah menjadi sunnah. Dan sunnah di sini adalah sunnah yang sangat dikuatkan, bahkan sunnah yang sangat dikuatkan karena ada ancaman Nabi. Lalu kemudian jemaah orang Ciklon yang berbahagia, coba kita yang perhatikan, setiap yang Allah perintahkan itu akan menghasilkan kebaikan. Maka kita kalian yang diperintahkan kurban adalah lumo, kambing dan unta. Li Allah nagi yusi kurban gajah. Padahal sia gajah, tabuh gajah mungkin saudara dengan limang buah lumo. Maka setiap yang Allah perintahkan terhadap hewan untuk dikurbankan akan melahirkan keberkahan. Ase tiga gai tu anak belum tahu. Belum bawa anak ya saya tiga gai tu anak. Lu dengar sampai limang buah tiga gai tu anak ase. Tapi asenya punah, ya kan? Gajahnya punah. Tapi hantam tak dengar kitanya kekurangan kambing, kekurangan lumo. Di Mekah untuk bak urus 10 Zulhijjah menyebut juta jamaah haji, maka 4 juta ekor kambing akan disembelihkan. Lehnya tak minta kambing lagi biasa. Hana punah. Artinya setiap yang dikurbankan akan Allah berikan keberkahan. Padahal kita yang hantam tasi gajah, pakan gajah langka, pakan gajah mau punah. Hantam tasi kita ase, pakan ase mau punah. Hantam tasi rimuang, pakan rimuang punah. Jarang-jarang tasi rusa, pakan rusa hampir punah. Karena keberkahan Allah letakkan pada yang Allah perintahkan untuk dikurbankan. Bahkan gajah hanya yang paju, mati geroi, tapi tetap mau punah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, seolah-olah secara tidak langsung Allah ingin mengatakan, kalau rizki kalian tidak ingin punah, kalau kalian tidak ingin punah rizki kalian, ingin tetap berkah, sebagaimana berkah kambing yang dikurbankan, sebagaimana berkah sapi yang dikurbankan, maka hendaklah kalian buktikan kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyegedanya kurban akan berkah. Berkahnya adalah dari kata-kata birkatun, yang berkumpul kebaikan, yang kebaikan itu bertambah-tambah. Kadang-kadang kena orang yang gaji 10 juta tapi merasa hansip mana. Hansip. Ana berkah. Kalau untuk buat tanggal 10, tanggal 15 habis cicilan dan lain sebagainya. Tapi nak orang yang gaji 1 juta, 4 juta, sip-sip mentang, happy mentang, bahagia mentang. Maka nya kembali kepada keberkahan. Maka yang kita laki adalah wa barakatan fir rizqi, keberkahan dalam rezeki. Karena mi'yar rezeki itu bukan banyaknya tapi berkahnya. Kupu le rezeki di man kupu kaya hat man katanya nak baju dan nak baju yang mangat kolesterol dan nak jep dia mameh bajut ka anjir kenang gula. Padahal tabungan melimpah ruah dalam mereka ini. Maka yang dia lagi adalah keberkahan. Maka jemaah yang urang Cilon yang berbahagia, mudah-mudahan alhamdulillah dan bersyukur bagi kitanya yang memang karena niat untuk berkurban. Mudah-mudahan Allah memberkahkan rezeki mereka semua. Dan bagi yang merasa mungkin hansip lompeng lun untuk dalam kurban, ya mudah-mudahan Allah kepeluah rezeki, Allah keberkah rezeki, sebagaimana Allah keberkah kameng yang titun jutaan kameng dipotong tapi tidak pernah berkurang di dunia ini. Mudah-mudahan berlegian mendu. Karena lagi kitanya hana dadepu ibadah teh yang membuat kitanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sering dengar bahwa bila kita yang zalim di dunia, kita yang tapoh gop, kita yang tak trom gop, kita yang tak sakiti gop, maka untuk di akhirat urangnya akan rijak tuntut baiklah begitu ya kan, akan dia minta keadilan atas keburukan kitanya. Tapi bagaimana mbak uro kurban itu yang tun sakit adalah hewan kurban, yang tadek adalah hewan kurban. Tapi ternyata hewan kurban untuk ijak bak gedanyo jibela gedanyo kan karena gedanyo telah menyakitinya.
Tapi karena kitanya telah melaksanakan perintah Allah. Yang harus ikan ijak ya apa kitanya. Ya kan? Iya, ya sakiti kitanya. Tapi karena ini perintah Allah, sekalipun han kita menglamakai kitanya, akan jid kita menglamakai untuk buat orang kiamat ijak hewan itu semua untuk membela kitanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena li kitanya kalih dah buktikan kecintaan kitanya kepada Allah. Karena sebetulnya hakikat kurban itu pembuktian cinta kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya. Padahal Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah 80 tahun lamanya. Hana gebi keturunan wate dengan promophone Siti Sarah. Pajanna keturunan Nabi Ibrahim wate kawin yang kedua dengan Siti Hajar. Lalu kemudian ternyata ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim itu bertubi-tubi. Lehna lahi anak bayi Allah perintahkan untuk ditinggalkan bak sabuh lembah. Hana manusia, hana makanan, hana minuman. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, lun tinggalkan keluarga lun di sebuah lembah yang hana manusia, yang hana tumbuhan, yang hana minuman. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia ya Allah. Bak watanya perintah Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, tinggal bayi yang masih kecil bersama ibundanya, bak padang pasir, bak sabuh lembah, cuma 2 orang manusia dengan bekal makanan yang sedikit. Ini ujian yang luar biasa. Setelah 80 tahun menunggu tidak ada keturunan. Lalu kemudian watekaraya Nabi Ibrahim kembali dari Palestina menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Wate nengkala Nabi Ismail sedang lucu-lucunya. Katanya tengah galak-galak dekat anak katanya. Lagi lucu-lucunya, lagi menyenangkan untuk orang tuanya. Datang ujian berikutnya, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Maka wajar bila Ibrahim itu digelar dengan Khalilullah, kekasih Allah. Bahkan saking mulianya Nabi Ibrahim, namanya sering kita sebut bersanding dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap solat katanya. Di tahiyat akhir. Waktu katanya bisalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya ikutkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Menunjukkan bahawa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam telah membawa beliau kepada tingkatan yang sangat mulia. Tingkatan yang membuat beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh umatnya ketika itu dan oleh umat setelahnya, yaitu katanya. Padahal urusan dengan Nabi Ibrahim itu kan hanya ada ikut syariat banyak, itu yang Nabi Ibrahim. Tapi karena mulianya Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang mampu beliau lewati, Allah muliakan beliau. Coba bayangkan seorang ayah berangkat dengan anaknya ke sebuah tempat di Jabal Qurban di Mina dengan sikin di tangannya, dengan tali di tangannya. Legendanya kadang-kadang menyewa hati tu baik ilai anak kambing yang katip dah pelihara, lumo yang mungkin kamu tuntun dengan gini akan dah akan tersigera kan. Nyo anak darah daging gedanyo tame tamat bajaro dengan sikin bajaro gedanyo dengan talo bajaro gedanyo akan melaksanakan perintah Allah. Ujian yang luar biasa, tapi ayahnya orang soleh, anaknya anak soleh. Maka ketika datang godaan bertubi-tubi dari iblis, ya iblis, Mbak Ibrahim, ya Ibrahim, 80 tahun engkau tidak punya anak, lalu kemudian engkau tinggalkan di lembah. Sekarang dia sudah dewasa, engkau akan mengorbankannya dengan tanganmu sendiri. Di mana nalurimu sebagai seorang ayah? Maka Ibrahim dengan tegas mengatakan, ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Maka enyahkanlah engkau dari hadapanku, wahai iblis. Maka iblis ijak Pak. Jadi hajar ijak Pak Ismail alaihi salam. Dan semuanya mengatakan itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Maka siapapun yang melaksanakan perintah Allah akan dimuliakan oleh Allah. Akan disebut-sebutkan namanya di hadapan Allah oleh malaikat-malaikatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan kitanya termasuk urang-urang yang akan mendapatkan kemuliaan dengan berkorban yang kitanya contohkan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan juga kepada kitanya urangnya. Nah, karena hanya mungkin kitanya meraih kemuliaan di mata Allah kecuali dengan cara kitanya melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Kemudian ada beberapa hewan yang tidak cukup atau tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang pertama adalah al-aura'ul bayyin auruha. Hewan yang buta yang jelas butanya. Yang artinya bila seandainya mata putih sabuh kameng atau sabuh lumo nyo telah hilang lebih dari separuhnya, wate tekalan deh jih cacat bak mata, maka nyo hansah untuk jadi kurban. Lalu kemudian yang hansah untuk jadi kurban adalah yang terputus ekornya, yang terputus telinganya. Berbeda dengan yang terputus tanduknya dan yang terputus kukunya. Bahkan dibedakan karena bila iku yang terputus maka akan ada bagian daging yang hilang. Karena bak ikunya nah bagian daging yang bisa dimakan. Begitu juga ketika yang terputus itu adalah telinganya, maka pun akan ada bagian dari daging hewan tersebut yang hilang, yang terkurangi. Jatah fakir miskin. Akan tetapi ketika ternyata yang terputus adalah tanduknya dan kukunya, ini termasuk aib yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Maka tak kala putra yang cacat bak kamengnya, pu patah lungke menyepatah lungke hana je itu masalah. Pu patah uke menyepatah uke hana je itu masalah. Tapi menyeputuh iku mbak ikunya ada bagian daging. Pu putuh un punyung, mbak un punyungnya ada bagian daging. Maka ulama fikih tidak memperbolehkan kita sembelih hewan kurban yang terputus ekornya atau terputus telinganya. Yang loncat-loncat mentong, yang perle-perle mentong negala. Kemudian waktu sembelihan. Pajan kita nyo sembelih hewan kurban. Sembelihan hewan kurban dimulai setelah selesai solat Idul Adha. Makanya dinamakan dengan udhiyah. Kurban dalam bahasa Arab dinamakan dengan udhiyah. Diambil dari kata-kata duha. Karena dilaksanakan di awal waktu. Akan tetapi waktu sembelihan kurban itu muwassa, luas dia. Yang dimulai dari hari nahar tanggal 10 berlanjut ke tanggal 11, 12, 13 dan 13. Berarti uro. Berakhir dengan tenggelamnya matahari pada akhir daripada hari tasyrik. Berarti napet uro untuk si kurban. Lalu kemudian ada perlu yang kita ketahui juga bahwa si kurbannya itu boleh dimakan untuk diri sendiri dan bisa dibagikan kepada orang lain dan fakir miskin. Jadi kita bagi leboh bagian. Kita bagi leboh bagian. Makanya zaman gekeun uro tasyrik pakan gekeun uro tasyrik. Tasyriknya berasal dari kata-kata syarraka yusyarriqu, menjemur. Karena zaman hana kulkas, zaman hana maka cara menyimpan daging orang-orang zaman dulu dengan cara menjemurnya. Lagi orang gedenya ada yang ikut mesin. Ya kan? Makanya jid memang secara syariat kita mengambil 1/3 dari daging hewan kurban untuk diri sendiri. 1/3
1/3 untuk dah bagi fakir miskin dan 1/3-nya untuk dah berikan kepada hadiah, iaitu kepada keluarga, iaitu kepada orang kaya, iaitu kepada orang-orang yang tolong tanya dan lain sebagainya. Berbeda dengan daging kurban nazar, kurban kaoi. Menyo kurban kaoi, nyo membacut pun, mesabah tumpuk pun hanjit kita nyo miliki. Menanta kurban sabah kameng, statusnya nazar, maka leh dasi kurbannya mobeok pun hanjit tecok le, tianyan ke kita nyo. Tetap terpaksa tecok hansah kaoi kita nyo. Karena nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Contohnya mana? Ya Allah menyepulih sakit lun akan lun puasa syuro. Puasa pun kah wajib. Tapi karena tak nazar, itu telah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya Allah menyepulih sakit lun, contohnya akan lun sumayang 2 rakaat. Yang tadinya solat 2 rakaat itu hukumnya sunnah, berubah menjadi wajib dengan nazar katanya. Maka menancik dengan kurban yang tadinya sunnah muakkadah boleh diambil sebahagian dari dagingnya, ketika kita bernazar untuk berkurban, maka nazarnya tidak hanjit tecok le musabah tumpuk pun. Makanya sedikit sebagai gambaran tentang kurban yang akan kita jalani bersama, insyaallah di akhir bulannya ya. Anak triple kan? Makanya maksudnya mana? Ketika Allah mentenggebi kesempatan kepada kita yang mungkin kita awai hana niat untuk dasi kurban, maka kita khawatirkan adalah orang terakhir bagi kita panjang belum dasi kurban. Mungkin Allah takdirkan ini adalah hari raya kurban terakhir untukku, dan ternyata hari raya terakhir itu tidak aku gunakan kesempatan tersebut untuk berkurban. Padahal kurban adalah ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat derajatnya setinggi-tingginya menjadi orang yang mulia. Maka kapan lagi seandainya, mudah-mudahan seandainya pun Allah dicabut nyawa bulannya, telah kita laksanakan sabah perintah Allah sebelum kita bawa Allah adalah dengan sempurna-sempurnanya, yaitu dengan berkurban sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mungkin etno kemandang yang kajian lupa bih